Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jadi hari ini Ibu Ninda akan mereview laporan mengenai enzim katalase yang telah kalian lakukan kemarin. Jadi ada yang bingung, ada yang apa, jadi kita bahas bersama-sama ya. Oke, yang pertama mengenai tujuan dari praktikum yang kalian lakukan. Ada dua tujuan di sini. Yang pertama adalah untuk mengetahui kerja dari enzim katalase. Dan yang kedua, itu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerja dari enzim. Bahan yang kalian gunakan itu ada hati ayam. Kenapa harus pakai hati ayam, Bu? Jadi di dalam hati ayam itu terdapat hidrogen peroksida. Terdapat juga enzim katalase. Enzim katalase ini itu berguna untuk mengubah hidrogen peroksida yang terdapat dalam hati ayam diubah menjadi H2O dan O2. Karena hidrogen peroksida itu bersifat racun atau toksik dan sewaktu-waktu dapat meracuni tubuh. Sehingga perlu diuraikan oleh enzim katalase untuk menjadi H2O dan O2. Ada 5 perlakuan yang kalian lakukan kemarin. Ada yang bersifat sebagai kontrol, yaitu hati ayam yang ditambah dengan H2O2. Ada yang bersifat panas, hati ayam ditambah dengan air panas ditambah dengan H2O2. Ada asam, hati ayam ditambah dengan HCl ditambah dengan H2O2. Ada perlakuan dingin, hati ayam ditambah dengan es batu dan juga ditambahkan dengan H2O2. Ada juga yang ditambahkan dengan NaOH sebagai basa. Jadi indikator apa sih yang digunakan untuk mengetahui adanya enzim katalase yang bekerja pada hati ayam? Jadi kan dalam tabel pengamatan itu ada bara api dan gelembung gas, ya kan? Pada kontrol hati ayam ditambah H2O2, ketika bara api dimasukkan ke dalam tabur reaksi itu akan menyala, ya kan? Dan gelembung gasnya itu banyak. Sedangkan pada perlakuan yang panas dan dingin ini digunakan sebagai faktor suhu. Jadi ketika panas, itu panasnya tidak melebihi 50 derajat Celcius, maka enzim katalase ini dapat bekerja secara maksimal. Ketika panasnya melebihi 50 derajat Celcius, maka enzim katalase itu tidak dapat bekerja secara maksimal. Pada perlakuan dingin, karena dingin ini itu sekitar suhu 0 derajat Celcius, maka enzim katalase itu tidak dapat bekerja secara maksimal. Enzim katalase dapat bekerja secara maksimal itu pada suhu 50 derajat Celcius. Oke, dari sini paham ya? Yang selanjutnya itu perlakuan pH. Itu ada asam yang ditambahkan dengan HCl dan basa yang ditambahkan dengan NaOH. NaOH itu termasuk basa kuat. HCl juga termasuk asam kuat. Enzim itu dapat bekerja secara maksimal pada pH berkisar 6-8. Jadi ketika ditambahkan dengan NaOH yang termasuk dalam basa kuat, maka ada bara apinya itu menyala dan ada gelembung gasnya. Ketika dalam kondisi asam, dia tidak dapat bekerja enzim katalasenya dan dibuktikan dengan tidak menyalanya bara api. Jadi ketika kalian dalam laboratorium menggunakan H2O2 itu harus ditutup secara rapat karena H2O2 ini itu bersifat beracun dan juga harus benar-benar ada pengawasan dari orang-orang yang memang mengetahui senyawa ini bekerja. Kemudian dalam praktikum yang sebenarnya kalian harus memakai sarung tangan lateks dikarenakan kalian menggunakan HCl dan juga NaOH yang sifatnya asam kuat dan basa kuat. Oke, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.